Terima kasih Bu Lydia. Apa kabar Gus Alek? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Pak Gus Alek. Gus Alek meneruskan apa diskusi atau adu argumen antara Gus Alek dengan pansus ini. Kalau saya melihat bahwa di suatu posisi menguntungkan buat pemerintah, Gus Alek atau saksi menyatakan itu tidak ada masalah, tidak melanggar hukum. Tapi dari satu sisi yang merugikan, bukan merugikan, tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka saudara saksi menyatakan itu tidak benar, gitu kan ya. Permasalahan dari suatu katakanlah hasil rapat kerja DPR Komisi 8 dengan pemerintah, jelas-jelas kita sudah memutuskan bersama bahwa kondisi-kondisi yang diajukan oleh pemerintah untuk kemudian terbit Perpres adalah kesimpulan rapat itu. Tapi kemudian kesimpulan rapat itu dirubah-rubah, ya, tidak taat oleh pemerintah, tidak dipatuhi oleh pemerintah. Memang sih dilihat dari sisi nominalnya, apa yang ditagih oleh pemerintah adalah di bawah yang telah diputuskan oleh rapat kerja. Tapi dari sisi azas ketaatan itu salah. Karena tidak sesuai angkanya dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Padahal yang menjadi dasar terbitnya Perpres yang diajukan oleh Kemenak kepada Presiden adalah kesimpulan rapat itu. Dari sisi akuntansi, saya menilai itu pasti salah, konteks yang seperti itu salah. Ibu Lydia ini jago akuntansi dia. Ya, pasti salah. Tidak sesuai angka-angkanya itu. Walaupun saya bukan seorang ahli akuntansi, saya berdebat sampai dimanapun saya mengatakan itu salah, gitu kan ya. Artinya tidak taat azas. Baik, saya akan pindah topik ke hal lain. Ya, kalau saya bertak-atik situ, Anda pasti akan membela Kemenak dan terjadi debat kusir yang enggak karu-karuan, gitu kan ya. Saya bertanya, Pak Saudara Saksi, salah satu elemen dalam pembiayaan haji ada namanya paket layanan masyair. Saudara tahu itu? Saya tahu Bapak. Tahu. Sepengetahuan saudara saksi, untuk haji di tahun 2024 per orang paket masyair itu berapa? Bentar, angka detailnya saya kurang tahu Pak, detail angka per orangnya, per jemaahnya Pak. Bentar Pak. Ya. Dapat mungkin sambil saya cari datanya Pak ya. Ya. Itu yang di belakang itu orang Bapak semua? Stafnya Bapak? Bukan Pak, satu aja staf saya. Satu aja ya? Yang tiga bukan? Bukan Pak. Hah? Oh, LPSK. Saya bantu nyebutin bisa? Siapa Pak? Bisa ya? Ya. Menurut catatan kami, nilai paket layanan masyair per orang itu adalah sebesar
4.267 real. 4.267,7 real, 75 real. Itu yang ditagih oleh Kemenak atau Dirjen PHU kepada masing-masing calon jemaah haji. Ya. Sekarang pertanyaan saya lebih lanjut. Apakah saudara tahu berapa banyak jumlah jemaah haji reguler tahun 2024? 213.320 Pak. 213.320. 213.320. Itu yang saudara tagih. Itu yang ditagih Kementerian Agama kepada BPKH. Ya. Sebesar 213.000. Sepengetahuan saudara saksi, paket masair itu untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan layanan di Arafah, Musdalifah, Mina, mulai dari tendanya, kemudian konsumsi, transportasi, dan seluruhnya Pak terkait dengan Arafah, Musdalifah, Mina. Untuk berapa lama? Untuk semenjak tanggal 8 sebagian datang sampai di tanggal 13 Pak. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Ya. Apakah seluruh jamaah haji Indonesia pada tahun 2024 itu ya seluruhnya memanfaatkan paket layanan masair selama yang saudara sebutkan itu tadi? Tidak Bapak. Tidak. Tidak. Bisa saudara sebutkan apa yang tidak itu yang bagaimana? Utamanya yang di Mina Bapak. Selama tanggal 10, 11, 12, 13 yang di Mina itu setelah lempar jumroh Aqobah sebagian harus kembali ke Mina, sebagian ada yang kembali ke hotel, utamanya yang tinggal di daerah Raudhah dan Syishah, itu kembali ke hotel. Kemudian ada sebagian jemaah yang mengambil nafar awal dan nafar tsani. Ya. Jadi intinya ada jemaah yang ngambil nafar tsani, ada yang ngambil nafar awal. Betul Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah pembayaran ya masair ini kepada syarikah yang menyelenggarakan Armusna itu dibayar 100% semua atau sesuai dengan ininya jemaah? Ya jemaah yang nafar awal kita bayar nafar awal. Kalau jemaahnya nafar tsani kita bayar nafar tsani. Kalau jemaahnya ada satu lagi tanazul juga kita bayar tidak bayar gitu loh. Apakah saudara tahu itu? Setahu saya dibayar 100% Pak. Setahu saudara? Ya dibayar 100%. Dibayar 100%. Ya. Saudara saksi, di persidangan ini kami telah memeriksa salah satu petinggi dari Kemenak yang menyampaikan bahwa itu tidak dibayar 100%. Apa itu salah? Tidak benar itu Pak, karena menurut logika saya dan berdasarkan yang saya dapat dari teman-teman, seluruh jemaah itu terbit visa jika proses pemaketannya sudah selesai. Nah salah satu syarat pemaketannya itu adalah terkait dengan masyair Pak, pembayaran masyair. Sehingga kemudian dipersyaratkan kepada seluruh jemaah, jika visa itu akan keluar, maka seluruh paket itu harus terpenuhi semua termasuk masyairnya. Jadi masyair dibayar 100% Pak. Jadi maupun nafar awal ataukah nafar tsani, betul, seluruhnya dibayar 100%. Betul Pak. Betul Pak. Jadi tidak benar kalau seumpamanya ada salah satu petinggi dari Kementerian Agama dan kebetulan petinggi itu adalah yang betul-betul membidangi secara langsung tentang
kontrak-kontrak itu, berarti itu tidak benar. Tidak benar, Pak. Tidak benar. Ya? Tidak benar, Pak. Dapatkah saudara menunjukkan kepada kami berapa jumlah yang dibayar? Jumlah total kami tidak pegang datanya, Bapak ya. Jumlah total seluruhnya. Ya. Tapi terkait dengan masyair ini menjadi mandatori paket yang harus dibayarkan oleh setiap jemaah. Enggak, pertanyaan saya itu aja. Saudara kan membantah itu tidak benar, Ya. 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 Bisa kalau saudara tunjukkan, kan kami ada hitung-hitungannya. Ya. Ya, kami kan ada hitung-hitungannya. Ya. Yang ditagih ke BPKH itu berapa? Terus kemudian yang dibayarkan oleh Dirjen PHU atau Kemenak itu kepada syarikah atau apa? Ini syarikahnya apa namanya nih? Untuk tahun 2024 ini syarikah masyarik, Pak. Masyarik. Masyarik. Ya. Bisa saudara menunjukkan kepada kita, dan saya minta itu bukti pembayaran berapa masyair, sebab yang informasi yang kami terima, ya, padahal pada waktu yang kami terima, pada waktu kami melakukan kunjungan, ya, ke Mina pada waktu itu, kami yang bersangkutan hanya mengatakan, kan Pak Kemenak cuma bayar 60%, Pak. Itu informasi yang kami terima. Ya, dari Kemenak sendiri. Ya, dan ini sudah kita juga periksa yang bersangkutan di ruangan ini, dan statementnya tidak berubah. Mohon izin, Pak. Mohon izin. Mungkin yang dimaksudkan adalah terkait dengan layanan nafar awal, nafar tsani, skema 60-40%. 40% untuk nafar tsani, kemudian 60% untuk nafar awal. Nah, tapi proses pemaketannya itu 100%, pembayaran masyairnya itu 100%. Pak, pembayarannya yang disampaikan juga cuma 60%, Pak. Oke, mohon izin nanti kami akan minta datanya, Pak. Ya, 60% itu adalah karena perbedaan dari, kalau 40% yang Bapak sampaikan, itu luar biasa, Pak, duitnya itu. Lebih dari 1,6 triliun, di mana duitnya itu sekarang, Pak? Kalau menurut logika saya itu tidak mungkin, Pak. Kalau kemudian jemaah itu tidak membayar paket masyair kemudian terbit visa, itu tidak memungkinkan. Artinya Pak, paket yang Anda tagih, paket yang Anda tagih ke BPKH, ya, untuk masyair itu benar, Pak, 100%. Ya. Ya, tetapi fasilitas yang ditagih, yang dipakai oleh jamaah ketika Armusna itu, ketika khususnya kepada waktu nafar awal, nafar tsani dan tanazul, ya Pak, itu hanya 60%, Pak. Jadi ada yang nafar awal, ada yang tanazul. Tanazul itu kan Bapak tahu? Iya. Apa? Tanazul itu kembali setelah lempar jumroh kembali ke tempat tinggal masing-masing. Artinya tidak menginap di menginap di Mina. Siap. Ya. Ya, izin Bapak. Nah, itu berapa persen? Izin. Kalau terkait dengan tadi skema 40-60 ini adalah skema layanannya, Bapak. Artinya bahwa jemaah itu kontraknya Kementerian Agama dengan pihak syarikah itu tetap membayar 100% jemaah. Dalam hal layanan yang disiapkan ada perbedaan. Untuk nafar awal dialokasikan 60%, bentuk layanannya nanti akan memperoleh makan dan dibawa untuk pulang sampai semenjak nafar awal dibekalin, dikasih bekal. Rasa-rasanya Mas, kalau seumpamanya paketnya seperti yang Anda sampaikan, terus kemudian Anda membayar 100%, ya negosiasinya lemah. Betul kalau gitu. Masa segala sesuatu yang kita tidak pakai, ya kita harus bayar gitu kan ya. Makanya izin Bapak, ini kan sudah nanti mungkin lebih diperjelas terkait dengan kontrak dengan pihak syarikahnya. Artinya kalau pihak syarikah itu dalam kontrak itu menyanggupi untuk melakukan saudara tahu, sekarang gini aja, saudara tahunya berapa persen itu dibayar? Dibayar 100%, Pak. Jadi 213.000 kali 400 ya. kali 4.267 itu plok seluruhnya dibayar. Dibayar. Jadi karena paket masyair itu menjadi mandatori, menjadi komponen dari. Jadi gini saudara saksi, di dalam catatan kami, hasil dari rapat kerja, kita mempaketkan seluruh
jumlah jemaah itu adalah 219.463 orang. Ya, 219.463 orang. Tapi mungkin karena Anda ambil 10.000, dialihkan yang 219.463 ini ke haji khusus, mungkin jumlahnya sebesar 213.000 itu tadi. Kan gitu? Ya. Ya, 230.000. Nah, jumlahnya semua 3,896 triliun lebih. Itu jumlah yang ditagih oleh Kemenak untuk masyair saja. Ya, saya ingin tahu, pasti ada dong kwitansi atau invoice yang diberikan masyarik terhadap pembayaran ini kepada Kementerian Agama. Bisa nggak saudara tunjukkan bukti yang saudara katakan 100 orang tadi itu, 100% tadi itu? Itu mungkin nanti datanya ada di teman-teman luar Jangan negeri. mungkin Kalau Pak, saya tidak punya Pak, karena saya menjawab tadi berdasarkan logika yang saya pahami ya, terkait dengan persyaratan terbitnya visa itu masing-masing harus selesai dulu pemaketannya. Nah sehingga kemudian menurut hemat saya tidak mungkin akan terbit visa kalau pemaketannya tidak dibayarkan. Maka bagaimana kita melakukan... Kalau kaitannya dengan visa bisa Mas. Nafar awal juga bisa terbit Iya, visa. maksud saya. Makanya kemudian Ya nggak ada kaitannya visa haji itu dengan nafar awal, nafar sani. Iya, makanya mohon izin terkait dengan nafar awal, nafar tsani itu adalah terkait konsep layanannya Bapak, bukan terkait dengan pembayaran. Justru itu pertanyaan saya, karena konsep layanan itulah ya, karena konsep layanan itu tidak seluruh jamaah haji itu yang nafar sani. Iya. Ada yang nafar awal, Betul. Ada yang tanazul. Betul. Nah, apakah yang tanazul Anda juga bayar 100%? Begini Bapak. Karena apa? Nggak ada kaitannya dengan visa itu. Iya. Jadi ketika kita sudah bayarkan 100%, teman-teman sudah membayarkan 100%. Untuk yang disiapkan oleh teman-teman itu adalah terkait dengan skema layanan yang 40% nafar tsani seperti apa, yang untuk 60% nafar awal seperti apa. Nah dalam hal syarikah itu tidak bisa memberikan layanan dengan nilai sebagaimana ketika di Mina, maka sekarang rekomendasinya kalau menurut saya adalah bagaimana teman-teman PHU Jadi menurut saudara ada yang dibayar 40%, ada yang dibayar 60%, ada yang dibayar 100%. Tidak, semua sama Pak, semua 100%. Ini soal layanannya Pak, soal layanan. Layanan untuk jemaah 40% nafar tsani seperti apa, nafar awal seperti apa. Nah jika umpamanya ada model layanan yang tidak sesuai atau kemudian kurang angkanya, dari layanan ketika di Mina, maka sekarang menurut saya teman-teman di PHU yang mesti melakukan rekonsiliasi data. Jadi sehingga kemudian dari seluruhnya ini berapa nilai yang harus dikembalikan atau berapa potensi efisiensi yang boleh didapat. Ya. Itu satu Pak. Yang kedua, menengahi begini. Ya. Di sini sudah diberikan penjelasan bahwa kontraknya seperti itu. Tapi pembayarannya bukan sekaligus, bertahap. Karena ada pertanyaan, bila terjadi sesuatu tidak seperti yang dikontrak itu layanannya, ini kan kembali ke layanan, maka nanti tidak akan dibayar. Itu keterangan dari Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri. Itu masuk di otak kita. Itu bisa diterima. Biarpun itu pemaketan, tapi tetap bertahap pembayarannya. Maka muncullah kalimat itu, kalau sebagiannya sudah tanazul, ngapain kita bayar semua? Jadi ada adendum juga. MOU ini ada juga pengecualian gitu. Jadi kalau tiba-tiba seperti itu mereka ingkar janji, ya kan terlalu bodoh kita itu. Bodoh sekali kita. Pokoknya hotel seperti ini tiba-tiba pelayanannya tidak sampai ke situ, ya enggak kita bayar. Maka laporan di Komisi 8, Bapak ini kemana? Bapak ini menyelesaikan tagihan terakhir di Saudi. Jadi penagihannya bertahap kan, bukan sekaligus. Kontraknya iya. Apa begitu? Ini staf khusus
beda perilaku atau Nah ini staf khusus yang superior Bang. Ampun. Ya, seluruh permasalahan beliau tahu mengenai haji. Ya orang yang memang ini sangat cocok dihadirkan di sini ini gitu kan ya. Sangat cocok untuk dihadirkan gitu loh. Karena memang sangat mengetahui di sisi lain di PHU, Dirjen PHU sangat mengetahui. Di sisi lain, di Dewan Pengawas BPKH juga sangat mengetahui. Jadi memang ini orang yang paling cocok sebenarnya hadir di ruangan ini. Gitu. Gimana saudara saksi? Enggak, artinya apa perlu juga kami konfrontir dengan DLN itu dengan saudara? Gitu. Kan nanti jadi terkuak. Kalau konfrontir kami buka live ini. saya kira ya begitu Bang John. Karena dari saksi ya seperti itu nanti. Iya. Konfrontir. Sebab artinya Iya, orang yang Anda kan tahu Subhan? Saya tahu, saya kenal dengan Pak Subhan. Ah, tahu kenal Subhan? Ya. Subhan seorang di eselon 2. Iya. Dan orangnya apakah Subhan itu apa pekerjaannya? Apa bagiannya? Di Direktur Haji Layanan Luar Negeri. Haji luar negeri. Apakah yang bersangkutan ikut mengurus itu? Oh, itu bidangnya Pak Subhan. Ah, bidangnya Subhan. Kalau apakah mungkin Subhan memberikan Jadi informasi yang nggak benar bagi kita? Kalau mungkin Pak Subhan lebih memahami ya, tapi menurut logika saya Pak, kita nggak bicara logika. Tapi, ya, oke, yang kita ini kan adalah di sini fakta. Anda sebagai saksi apa yang Anda ketahui, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan dan apa yang dialami. Ya. Kalau saudara tidak tahu, lebih baik saja tidak tahu. Saya pembayaran itu saya tidak tahu, Pak. Lebih baik seperti itu. Daripada kembali dan kami kejar saudara gitu loh. ya Pak. Bagaimana? Ya udah, saya tidak tahu Pak. Oke. Siap. Saya tutup di situ. Ya, sudah Pak, masih Belum? ada lagi? Masih? Masih bisa diterusin? Iya, kita ada beberapa yang harus diselesaikan di Komisi 8 terkait 10 menit dengan lagi. itu. Baik. Ya. Sebelumnya. Saudara saksi, Siap. kalau mengenai catering saudara saksi tahu? Catering untuk pelaksanaan teknisnya itu yang lebih tahu, yang tahu di teman-teman subdit. Saya tidak tahu Pak, teknisnya Pak. Oh. Saudara pernah ikut rapat-rapat mengenai pembahasan catering? Saya ikut terkait dengan penyiapan makan jemaah yang 12 kali makan pra dan pasca puncak Armusna Pak. Oh, cuman itu. Ya. Kalau mengenai rapat-rapat mengenai penentuan harga catering, saudara tahu? Tidak Pak. Tidak tahu? Tidak tahu Pak. Kalau mengenai berapa yang dibayar oleh Dirjen PHU kepada penyedia catering, saudara tahu? Saya tidak tahu Pak. Oke, saya tidak teruskan juga. Kalau saudara tidak tahu, ngapain saya teruskan? Apakah saudara pernah mendengar bahwa yang ditagih oleh pemerintah Dirjen PHU terhadap catering itu 16,5 real per porsi? Saudara pernah dengar itu? Yang ditagihkan Dirjen PHU Dirjen PHU kepada BPKH per paket per sekali makan itu sebesar 16,5 real. ya saya pernah Pak. Pernah dengar itu? Ya, karena itu kesepakatan di rapat panja itu, angka itu. Apakah angka 16,5 real itu 100% dibayarkan seluruhnya kepada penyedia catering? Saudara dengar? Saya tidak tahu itu Pak. Tidak tahu. Oke, tidak saya teruskan. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sementara ini kita menyelesaikan permintaan keterangan kita kepada saksi, staf khusus Menteri Agama, yang nanti kita akan lanjutkan pada beberapa hal yang setelah kita laporan kumpulkan, mana-mana yang harus dilakukan konfirmasi ulang, mana-mana yang nanti harus kita panggil ulang akan segera kita beritahukan. Karena itu pada saat ini kita akan tutup rapat yang dilakukan oleh Pansus Angket ini. Terima kasih pada saksi, terima kasih pada LPSK, terima kasih. Iya, nanti kita akan memanggil lagi jika diperlukan dan juga nanti jika diperlukan konfirmasi, maka kita akan lakukan konfirmasi. Terima kasih atas kehadiran semua. Kita tutup rapat Pansus kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.